Jadi lengah, oh nggak apa-apa kalau kena karena tinggal bawang putih kita sembuh gitu. Padahal sebetulnya hoax. Lalu juga berbagai narasi yang menghasut tapi berbasis hoax sehingga menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat yang juga sudah cukup susah karena wabah ini. Jadi kita kasihan sekali. Padahal kalau kita misalnya di Indonesia ini mayoritas Muslim, di agama kita tuh sudah ada yang namanya ilmu hadis itu sebetulnya dibuat untuk melawan hoax. Banyak orang mungkin belum tahu itu. Jadi zaman dulu itu ada hoax berupa hadis palsu, maka para ulama membuat ilmu hadis. Dan dasarnya simpel untuk membantah hoax itu, untuk mendeteksi hoax. Sanad dan matan. Sanad itu adalah sumber, matan itu adalah konten. Jadi maksudnya kita cek kalau kita dapat berita, sanadnya apa nih, sumbernya dari mana gitu. Kalau cuma forwardan WhatsApp yang nggak jelas sumbernya sama sekali, ya kita anggap hoax saja sampai terbukti sebaliknya gitu. Jadi supaya aman. Lalu mengenai matan, maksudnya adalah konten, isinya ini ada yang aneh apa enggak gitu. Misalnya ketika membaca isinya itu kita langsung emosi, langsung marah, langsung gusar atau takutan gitu. Atau mungkin berlawanan dengan yang biasa kita baca selama ini di media massa, maka langsung kita cek atau seperti tadi kita anggap hoax kecuali terbukti sebaliknya. Jadi sebetulnya untuk mengetahui apakah ini hoax atau bukan tuh simpel. Kita sudah diajarkan dari zaman dulu, yaitu apakah sanadnya jelas, lalu matannya gimana kontennya gitu. Jadi jika kita yang umat muslim bisa berpegang ke situ, maka kita sebetulnya sudah bisa kebal dari hoax ini. Mungkin sekilas seperti itu. Iya, jadi kita harus lihat dulu dari mana asalnya, terus apakah isinya itu benar apa enggak, terus kita cross check. Jadi bukan sekedar oh udah benar terus dibagi, apa perlu juga dibagi gitu kan. Kalau misalnya di dalam grup keluarga itu ada orang tua gitu kan, mungkin bisa jadi tingkat kepanikannya juga berbeda gitu. Nah kalau untuk Mas Yosi sendiri nih, bagaimana sih dari sisi influencer atas beredarnya dan disinformasi ini, apa yang bisa dilakukan seseorang yang mempunyai pengaruh di masyarakat di masa pandemi ini agar juga mempunyai kontribusi yang positif untuk turut menyebarkan informasi yang benar dan baik. Jadi bukan informasi itu benar belum tentu baik juga isinya kan. Bisa jadi memang dia benar tapi memang mengkhawatirkan atau memang itu kenyataan pada dasarnya. Tapi juga ada yang apakah itu bermanfaat. Nah dari sisi influencer ini seperti apa Mas Yosi? Terima kasih Mbak Dewi. Jadi memang betul sekali ya kalau kita lihat jumlah hoax yang tadi sudah dipaparkan sudah melebihi dari 550 hoax. Ini masih yang berkaitan dengan corona mungkin ya. Iya. Kalau dikaitkan dengan yang lain mungkin lebih dari itu. Ini berarti membuat kita seharusnya semakin berhati-hati bermain sosial media atau apapun itu di mana kita memiliki kemampuan untuk menyebarkan sesuatu. Tetapi saya mau sedikit mengutik kata influencers tersebut karena biasanya orang mengkaitkan influencers itu dengan subscribers atau followers yang banyak. Ketahuilah begitu kita memiliki subscribers atau followers satu atau dua aja kita sudah jadi influencer bagi followers tersebut. Jadi setiap kita harus menyadari kitalah yang disebut influencers. Ketika kita main sosial media, ketika kita berada dalam sebuah grup WhatsApp, kita termasuk orang yang bisa memberikan influence atau pengaruh. Makanya kalau kita menyadari peranan tersebut, apalagi teman-teman public figure yang memiliki banyak sekali followers atau subscribers, semakin banyak followers, semakin banyak subscribers, tentu saja semakin besar tanggung jawabnya, bukan? Kita harus tahu bahwa ya kalau di film Spider-Man kan sering orang mengutip tuh the great powers come with the great responsibilities. Sebenarnya ya kalau kita mau kaitkan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari ya the great followers juga memiliki great responsibility. Masalahnya banyak teman-teman yang masih berpikir how to gain followers. Jadi bagaimana caranya mendapatkan followers tanpa berpikir bahwa you know what, followers yang sudah mengikutimu ini juga kita punya tanggung jawab. Jadi jangan sekedar bikin konten, jangan sekedar menyebarkan sesuatu kalau ini berkaitan dengan hoax tanpa memikirkan bahwa mereka juga bisa membaca. Kadang-kadang kita kebaperan kita lah yang kadang-kadang juga memicu untuk kita share sesuatu karena kita khawatir, karena kita takut.
atau karena kita ingin menjadi orang yang pertama kali menyebarkan sesuatu yang kita anggap penting. Jadi ada macam-macam informasinya. Dan saya rasa teman-teman dari Mafindo juga setuju dengan motivasi yang seperti ini. Justru inilah yang membuat kita harus menjadi orang yang berhati-hati dalam menyaring, dalam menyebarkan sesuatu. Ketika itu sudah ada di luar sana, ketika itu sudah tersebar, akan sulit untuk ditarik kembali. Tetapi lebih mudah untuk mencegah daripada menyebabkannya sudah tersebar. Jadi mencegah itu harus dimulai dari kita, menyaring diri kita. Sekarang yang saya mau kasih tahu adalah gini, para pembuat hoax ini, apapun motivasi mereka, latar belakang mereka, ini mereka semakin canggih dalam membuat hoax. Karena kita sudah tahu rules-nya, kita sudah tahu cara-caranya bagaimana membedakan mana hoax yang mana yang bukan kan. Kita tahu kalau literasi digital di siberkreasi kan selalu bilang perhatikan judulnya, perhatikan cara memaparkan narasinya, perhatikan sumber beritanya. Perhatikan cara mereka mengedit gambar, kadang-kadang kita terlalu terburu-buru. Saya aja pernah tuh sharing sesuatu karena terlalu terburu-buru. Untung diingatkan sama temen, langsung saya. Kalau di grup WhatsApp tuh dalam waktu 1 menit bisa kita tarik lagi, kita delete kan. Cepet, mudah-mudahan dalam waktu 1 menit itu belum ada yang menyebarkan. Ya, karena tertipu gambar, kita pikir gambar-gambar berita sekarang itu, misalnya ya, orang membaca berita terus di bawahnya ada judul hoaxnya, itu wah ini benar nih karena dari berita. Tapi begitu kita mulai memperhatikan, oh ternyata yang ini tempelan. Nah ini contoh, ya contoh di mana kita gampang tertipu, yaitu pembuat hoax sudah semakin canggih. Makanya kalau kita mau menjadi penyaring sebelum kita menyebarkan, para influencers kita harus lebih canggih daripada pembuat hoax tersebut. Itu sih pesan saya untuk para influencers. Ya. Benar sekali Mas Yosi, karena memang seperti Mas Yosi tadi bilang, kadang-kadang influencer itu banyak yang masih ada yang mementingkan jumlah followersnya dibandingin apa yang bisa dia berikan sebagai pengaruh yang baik dan benar bagi para followersnya. Nah ini kita kembali ya ke salah satu temuan dari Mafindo bahwa saluran penyebaran hoax COVID-19 ini adalah yang paling terbanyak itu adalah melalui Facebook. Itu sampai bulan ini tercatat dari bulan Januari ada 127, dari WhatsApp ada 75. Sehingga itu menunjukkan bahwa betapa besarnya pengaruh media sosial khususnya melalui WhatsApp dan Facebook. Yang disampaikan di layar itu memang sampai bulan Maret ya. Sementara yang saya sampaikan ini sampai akhir Maret, sehingga dia jauh lebih banyak lagi dan itu cukup memprihatinkan. Sasarannya itu ya sampai 23 Maret ini dalam negeri itu tercatat ada 52%, luar negeri itu ada 48%. Nah sedangkan artikel periksa fakta Mafindo itu ada 301 yang menyangkut mengenai COVID-19 ini. Nah kembali ke Mas Hari, kita mau tanya ya, gimana sih, nih kan layanan media sosial seperti WhatsApp ini, sekarang ini kan sudah ada 2 miliar pengguna ya di dunia ini dan mulai membatasi jumlah pesannya untuk di forward kembali gitu. Nah apa yang sudah dilakukan Mafindo dan tim terkait hal ini untuk dapat mengedukasi masyarakat dan bagaimana ya cara masyarakat menarik lagi nih info yang tadi Mas Yasi bilang yang sudah di-share tapi keburu kesebar gitu, padahal itu salah kan, sering sekali kita seperti itu ya, kita nggak sengaja aduh gimana ya caranya gitu, klarifikasinya gimana, terus nariknya gimana nih Mas Ari? Makasih. Iya, jadi sejak 2016 Mafindo berusaha melakukan edukasi masyarakat karena hoax ini masalah yang terlalu besar. Jadi banyak orang bilang, oh ini hoax keterlaluan, laporin aja ke polisi gitu. Sedangkan teman-teman polisi cerita ke kita, minta tolong bantuannya dari masyarakat karena kalau semua pelaku hoax dilaporkan, penjara itu langsung penuh sampai membludak gitu. Jadi kasihan juga kalau gitu kan. Jadi betul masalah hoax ini adalah masalah masyarakat. Jadi idealnya masyarakat sendiri, kita sendiri yang membantu mengatasinya. Dan caranya mudah, ketika kita menemukan hoax, tadi itu misalnya sumber yang nggak jelas, sanad yang nggak jelas, matannya juga aneh gitu. Kita kasih tahu.
tolong dong kabarin ke yang ngasih kamu ini gitu. Ini sebetulnya hoax, lalu kasih tahu lagi sehingga akhirnya informasi yang sebenarnya itu jadi tersebar gitu. Jadi dan itu juga ternyata mudah, nggak perlu effort terlalu gede karena ada penelitian di Universitas di Amerika. Di satu grup itu misalnya ada puluhan orang, cukup cuma perlu ada 1 atau 2 aja yang rajin ngecek-ngecek dan itu udah cukup untuk menihilkan efek hoax di grup tersebut. Jadi nggak perlu rame-rame banyak-banyak capek-capek, cukup 1-2 orang aja mari kita bisa menjadi pahlawan hoax, melawan infodemik ini. Jadi teman-teman dokter, perawat turun ke lapangan capek menyambung nyawa untuk melawan pandemik. Nah, sisanya kita semua bisa menjadi pahlawan untuk melawan infodemik ini. Jadi dengan demikian mudah-mudahan kita bisa mengatasi 2 wabah ini, pandemik COVID dan infodemik hoax ini. Terima kasih. Oke, makasih Mas Ari. Itu masukan yang bermanfaat banget ya. Kalau dari Mas Yosi gimana nih tim Siberkreasi sebagai salah satu penggerak literasi digital dan public campaign untuk anti hoax dan literasi digital gimana langkahnya? Ya, jadi memang semenjak kita memasuki zaman digital ini, teknologi digital ini, kita tahu salah satu fasilitasnya memang adalah kemampuan menyebarkan informasi dan juga mendapatkan informasi dengan cepat. Ya. Nah, makanya literasi digital pada saat itu disikapi dengan ini perlu diadakan. Kenapa? Karena banyak perilaku masyarakat atau manusia yang ternyata untuk mengimbangi kemajuan teknologi ini tidak bisa langsung bisa beradaptasi dengan baik, sehingga memang perlu adanya literasi digital. Makanya Siberkreasi ini sebagai bentuk gerakan, karena dia gerakan, jadi memang kita anggotanya banyak sekali, termasuk teman-teman dari Mavindo juga ada di dalamnya. Kita melakukan literasi yang tidak pernah berhenti, termasuk di saat pandemi ini, di mana orang-orang diisolasi, kegiatan yang tadinya offline jadi online. Setiap Senin Kamis kita ada live streaming di YouTube, ya, dan juga tentu saja dari partner kita juga para member yang berjumlah 107 di Siberkreasi, mereka pun juga melakukan kegiatan online lainnya lewat media masing-masing. Sehingga literasi digital kalau kita mau search itu pasti setiap hari dalam 1 minggu ada. Kenapa demikian? Karena memang harus over komunikasi yang seperti ini. Karena orang suka lupa, orang yang mengerti belum tentu melakukan. Karena banyak hal yang menyebabkan ya kadang-kadang lupa, kadang-kadang tadi faktor tadi khawatir, takut ya kan, atau terlalu bersemangat melihat ini informasi yang penting dan sepertinya positif tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Jadi itulah hal-hal yang menyebabkan orang yang mengerti pun kadang-kadang lupa, hilaf ya. Cuman ya itu kita bertugas di sini untuk mengingatkannya selalu melalui literasi digital, over komunikasi namanya. Kita komunikasikan berulang-ulang. Akhirnya orang tersebut mulai sadar, setiap kita tepatnya mulai sadar bahwa oke, sebelum saya share, saya harus cek. Itu dia kata kuncinya. Sebelum saya share, cek dulu. Ya, saring before sharing. Sharing before sharing. Ini ada yang menarik nih ya, beberapa hari yang lalu tuh Ketua Gugus Tugas Pak Doni Murdano menekankan pelibatan multi pihak dan pentahelix dalam penanggulangan bencana. Maksudnya ini pentahelix itu adalah pemerintah, akademisi, pakar, masyarakat, lembaga usaha dan media massa. Jadi maksudnya di sini adalah pemerintah tidak mungkin sendiri untuk menghadapi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini. Peran masyarakat maupun sukarelawan seperti misalnya Mavindo dan Siberkreasi ini bagian dari pentahelix sangat penting dalam membantu percepatan penanganan juga anggota masyarakat lainnya termasuk kita-kita ini di dalam ruangan ini dan di luar ruangan ini. Jadi kita semua turut berperan untuk sama-sama menjaga jangan sampai persebaran informasi yang salah ini menjadi semakin parah. Pak Doni juga yang sebagai Kepala BNPB menekankan bahwa pemanfaatan pentahelix berbasis komunitas ini penting ternyata Mas. Jadi kan ada sekarang sudah cukup banyak komunitas apapun ya yang kita lihat tuh luar biasa perannya bagi masyarakat. Demikian para pemirsa di seluruh Indonesia, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari acara ini. Ada sepatah dua patah kata dari Mas Ari mungkin? Ya, terima kasih. Mari bersama-sama kita berjuang, kita di Indonesia ini
ternyata dari hasil survei adalah negara nomor 1 di dunia dalam soal voluntarisme. Ya. Jadi ternyata budaya gotong royong kita tuh hebat. Ya, jadi alhamdulillah sekali. Jadi mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk mengatasi pandemik dan infodemik ini. Terima kasih. Makasih. Mas Yosi, gimana pesannya? Ya, saya sedikit juga kalau kita mau membuka mata kita selama kita di rumah, karena kebetulan kalau kita di rumah kita makin sering juga terlibat dalam digital. Ya. Banyak informasi yang update, mungkin nanti sore akan lebih jelas dijelaskan lagi, termasuk aplikasi Peduli Lindungi itu, di mana kita bisa mengetahui apa yang terjadi di lingkungan kita. Juga kalau Yang kena hoax juga ya Mas. Betul. Juga kalau mau laporkan temuan-temuan hoax itu banyak sekali ranah yang bisa kita singgah, termasuk turnbackhoax.id atau aduankonten.id di Kominfo, itu aja. Ya kira-kira, jadi kalau misalnya ada mau aduan konten bisa melalui Kominfo atau melalui Mavindo juga sama. Jadi kita sama-sama berperan ya Mas untuk memerangi hoax dan persebarannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.